Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang hidupnya selalu berkah. Keluarganya sakinah. Dan sebentar lagi berangkat ke Makkah. Sudah daftar? Berarti tahun depan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada dua orang. Rahmanirrahim. 15. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah, nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Lurah Agus Lesmana, Lurah Paninggilan Utara Ciledug. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Mulyadi, Ketua Masjid Raudhatul Huda. Yang saya hormati Ustaz Amril Rizam, tadi sudah menyampaikan ceramahnya buat kita. Dan alhamdulillah beliau kasih kesempatan saya makan 2 donat. Para ketua DKM Masjid sepaninggilan Utara dan Selatan, Majelis Taklim, ibu-ibu paninggilan, segenap panitia, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah. Amin. Ini luar biasa nih ya, jamaah Raudhatul Huda. Acaranya luar biasa. Ini Ustaz kayak disuruh main futsal. Ya, lapangannya aja hijau, alhamdulillah. Ustaz Pomo ya, alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Ya, dan memang betul ternyata ini jamaahnya. Tadi dibilangin Ustaz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Jamaah Raudhatul Huda tuh belum ajan aja udah pada sholat. Dan ternyata begitu saya datang, benar ini yang dengerin ceramah bukan cuma manusia. Saya lihat ada Doraemon, ada Upin Ipin hadir. Alhamdulillah. Baik, ini ibu-ibu ada yang di belakang bu ya. Jadi nontonnya kayak nonton wayang. Jadi dari balik sini. Baik. Pertama syukur dikasih sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat, donat nggak makan 2. Sehat mahal. Dulu ada artis kita, Olga, kenal bu? Kapan kenal? Oh gitu. Sakit setahun dibawa ke Singapura, biaya berobatnya lebih dari 20 miliar. Saya tahu karena saya gantiin 2 episode terakhir catatan si Olga. PH-nya kebetulan yang bikin acara saya sama Komeng. Ya, itu ternyata buat biaya berobat 20 miliar. Dan saya pernah juga jenguk teman di Singapura sakit. Dulu ada presenter namanya Gugun Gondrong, mungkin ibu-ibu belum lahir ya bu ya. Saya tahu. Saya ke Singapura jenguk dia ke National University Hospital, terus dipindahin ke Ang Mo Kio Hospital. Oh, dari Ang Mo Kio ke National University. Itu duit 2 miliar nggak sampai sebulan habis. Masya Allah. Iya, berarti kalau setahunnya aja sampai 20 miliar. Kita alhamdulillah pandemi udah kita lewati dan kita sehat walafiat. 2,5 tahun kalau dihitung-hitung biaya sehat lebih dari 50 miliar. Duit 50 M kalau kita beliin seblak, kita tumpahin di Paninggilan. Saya yakin ibu-ibu bisa mandi seblak.
Itu baru sehat Bu. Dulu di Matraman, tempat dekat saya, kampus saya punya teman Pak Haji rajin infak. Suatu hari dia lupa nggak bayar infak, ditegur sama Allah, sehari semalam nggak bisa buang angin. Perutnya keras, dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba. Ya, kalau dari kampus UI lulus fakultas kedokteran. Pengen buang angin bisa, bayar 1,5 juta. Sekali keluar 1,5 juta. Ibu di sini ada yang buang angin 10 kali? Kalau ada itu aja udah 15 juta. Alhamdulillah. Semalam di Depok, saya tanya, ada ibu-ibu yang buang angin sehari 10, yang lain mayoritas menunjuk. Cuman satu ibu dia diam aja. Saya bilang, ibu nggak ada 10, saya baru 9 Pak Ustaz. Saya bilang, apa perlu kita tungguin di depan? Nggak usah di belakang aja. Itu sehat. Ya, apalagi nikmat yang paling mahal buat kita adalah nikmat iman Islam. Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas seperti dunia ini. Emas kilo berapa sekarang Bu? Baru naik lagi lu Bu. Ya, cepet banget naiknya. 2019 sebelum berangkat haji, saya ditawarin nyicil emas sama Bank Syariah. Harganya 650 juta sekilo. Pak Ustadz, DP aja 300. Saya cuek. Berangkat haji, pulang haji cuman berapa bulan, emas jadi 1 miliar. Dia nelpon, Ustadz nyesel kan? Coba kemarin DP 300 langsung lunas karena harganya langsung naik. Makanya saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Saya kalau punya duit saya beli. Ya, iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ada ibu-ibu yang pakai anting 6 kilo. Kalau ada saya yakin orang kaya. Ya Bu. Dan iman kita jauh lebih mahal, makanya jangan ditukar. Pesan Quran apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Ya, hari hidup kita biasa-biasa aja, suami kita ngasih belanja cuma 40-50 juta sebulan. Amin, kenapa jadi nyolot begini? Amin itu yang ya, insya Allah doanya orang yang kegerahan saja. Ya memang udah. Ya Bu, saya pikir nih ibu-ibu semua, katanya ada bapak-bapak di belakang. Bapak-bapak nggak pakai Yamaha kayaknya. Tinggalan nih ibu-ibu. Aduh, biasanya kalau sholat kebalik ya Bu ya. Kata ibu-ibu, maulid dari jam 7, dari kemarin udah ngegelaris. Jadi dipakai ibu-ibu dulu. Iya, makanya mau ditukar sama apapun, ya kita pengen pulang dengan kalimat la ilaha illallah. Sama kayak yang viral gitu Bu, ibu-ibu meninggal, jadi yang viral bukan cuma Farel yang nyanyi wongkong ini kok di untung yang sini nggak ditanya. Hah? Oh iya, ke situ pulang saya. Ibu mau pindah nggak ke panggung? Saya ke situ. Jadi ibu-ibu habis tahlil Yasin baca wa ilahukum ilahu wahid, innalillahi, meninggal. Masya Allah, cakep banget ya. Dan saya ketemu sama putrinya, sama anaknya, penyuluh agama Islam di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta. Saya nanya apa kebiasaan emak? Aduh mama kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Meninggalnya juga lebih ngaji. Mau juga kan kalau kita sering ngomongin orang, meninggalnya lagi ngomongin orang. Karena lagi manyun, lagi mulut. Manyun dah.
si itu innalillahi. Dan nih ibu ngajinya beneran kayak ibu-ibu di sini. Papa mau cerita, ibu-ibu di sini. Ibu-ibu memang begitu ya. Ngaji jam 2 siang, dari jam 7 udah pada mandi. Alhamdulillah. Ibu-ibu memang begitu. Kalau bapak-bapak ngaji jam 2, setengah 3 baru mandi. Iya, beda. Kenapa? Oh, iya boleh. Ini saya bawa pulang nih. Ada gambar saya, Bu. Jadi panitia sengaja kalau nggak sempat foto, jongkok aja di sini. Foto, gitu. Tuh, masih hidup. Si ibu ini ngajinya beneran, meninggalnya. Tuh kan jadi iklan motor. Mana motor tua panitia lagi. Oh iya. Pokoknya kalau ada mama-mama kalah deh kita. Udah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali selain udah. Saya bantuin deh. Baru kali ini saya ceramah gulung. Baik, Bu. Ini ustazah ngajinya beneran, meninggalnya juga masya Allah. Karena orang biasanya meninggal percis waktu mati, waktu hidupnya. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Ya. Allah kalau cinta sama seorang hamba, ista'malahu ay ma'nahu an yuwaffiqahu li'amalil khair qabla mautihi. Allah tepatkan dia untuk beramal baik, beramal saleh sebelum meninggalnya. Masya Allah. Sesuai kebiasaan. Ya bukan cuma kayak ibu-ibu kalau ngaji cuma buat update status doang. Pasang handphone guys, kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Lumayan. Bismillah 19 huruf. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Ya, kalau kita bilang alif lam mim, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, dan itu di asri amsalihha. Cuman alif lam mim aja udah 30 kebaikan. Amin. Tapi jangan cuma bismillah doang, tuh. Tuh. Makanya sehat aja segitu mahalnya, apalagi nikmat iman. Password masuk surga. Jadi maaf kalau orang sini ada yang belum sholat, misalnya nggak puasa, tapi dia Islam, dia masih mungkin bisa masuk surga. Tapi lewat neraka dulu, diputer, ya kan, terus dicelupin. Oreo ke susu panas. Kalau ini waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia nyala, mungkin bahannya daging, bahannya tulang. Tapi kalau batu udah nyala, itu titik didihnya kayak gimana? Alhamdulillah, men. Makanya saya sering bilang kalau ada orang kita belum mau sholat, ya, tapi dia punya iman, siap-siap, ya. Kalau dimasukin ke neraka, latihan dari sekarang. Iya, kan di neraka tiap hari dibakar. Pagi-pagi nyalain kompor, dudukin 15 menit. Kalau udah bolong ganti. Karena kata Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit angus diganti yang baru, dibakar lagi, diganti lagi, dibakar lagi. Kita aja kalau kena sundut gitu, ada nggak orang yang coba sebelah sini, bawahnya
Nggak mungkin. Wah, kepanasan. Dan di sana dibakar terus menerus. Naudzubillah min. Kalau saya nyampe sini aja, langsung tuh minuman digeser semua ke sana. Silakan minum. Iya. Di sana aus, ada minuman. Iya. Ada. Tapi inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamimau wa ghassan. Mau minum dikasih air yang panas, syadidul hararah, yang sangat panas. Maka kalau dia mau masuk neraka, latihan. Ada tukang bakso, kuahnya lagi menggolak nih. Bang, 5 mangkok bang, uyuk. Kalau nggak rontok dia punya ucus ya. Oh saya nggak suka air panas. Ada substitusinya nggak? Ada. Ghasab. Apa itu ghasab? Sodidu ahlinya, nanahnya penduduk neraka. Boleh pakai es deh tuh. Ya bu, pasti kita jijai. Ya bu, kalau mau nyobain gitu, corek dikit. Apa di sana ada makanan? Kalau di sini masya Allah. Tadi begitu saya duduk sama komandan, iya, TNI, langsung donat digeser, pisang digeser, dideketin. Kalau di sana ada makanan nggak? Falaisa lahul yawma hauna hamid. Di sana nggak ada teman dekat, nggak ada soulmate-soulmatean, udah di neraka urusan masing-masing. Wala ta'amun illa min gislin. Nggak ada makanan kecuali gislin. Gislin itu dalam tafsir kita lihat atau dalam mufradat Qur'aniyah kita sebut sebagai makanan yang berduri kayak zakum. Maka kalau dia mau latihan masuk neraka, tetangganya beli durian, ibu minta kulit setengah karung aja, ibu kolek, papak deh tuh. Dan saya yakin nggak akan mampu kita ya bu. Halo. Makanya mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Ya, tahan iman kita. Amin. Orang sini alhamdulillah imannya kuat semua ya bu. Ini ibu-ibunya juga bajunya bagus-bagus, busana muslimah, rapi ya bu ya. Memang ibu-ibu tuh kalau mau ngaji, ya itu memang selalu rapi ya bu. Beda sama bapak-bapaknya. Ibu mah sabun aja dari rambut, leher, muka, sampai kaki beda. Iya, kalau bapak kan sabun ya apa aja yang berbusa dipakai. Yang di kamar mandi ini asal berbusa dia pakai. Gak lama dia teriak dari kamar mandi, ini sabun apa sih nggak enak? Yang mana yang botol kecil? Itu sabun sirih. Pantesan muka gua keset. Halo. Makanya jangan dijual ya bu keimanan kita. Saya punya tetangga di Tomang, orang Inggris, lahirnya di Woking, katanya itu luar kota London. Ibu tahu London? Luar Ciledug. Baru putar balik. Nah, lahir Woking, kuliahnya di Newcastle, di Inggris, gedenya di Tomang. Dia kan tetangga saya. 7 tahun dia ngaji ke rumah. Baru tahun 2023 dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dulu saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Dia bilang umat Islam itu hidupnya tenang Ustaz. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, ya kita dengerin ceramah. sih. Apalagi bapak-bapak ya bu, khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali mimpi. Mana mimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Apalagi sekarang Jumat jam 11.40, ada orang yang ngapalin Jumatan jam 12. Sehingga udah masuk waktu masjid masih kosong. Iya.
Itu yang gelisah khotibnya. Ini jadi nggak Pak Jumatan? Jadi. Kalau ente naik orang pada jalan. Kadang ada orang ngapalin, apalagi kalau Johor lagi 12 lewat. Nggak tahunya sekarang 11.40. Wah, dia nyangka pakai sejadah ke masjid. Gue dulu warna kosong. Atau orang udah bubar. Ini yang pertama. Kemudian tema kita, wah, ini dulu. Temanya di gulu. Ini sini. Jadi saya nggak ada panduan. Ya, ibu bisa baca nggak? Nah, oh masih apa? Masya Allah, ini orang sini emang luar biasa. Saya belum ceramah aja temanya udah apa? Kata ibu saya masih apa, bos? Oh bacaan kan. Saya kemarin ceramah juga di SMA, rupanya dikasih tugas sama gurunya, suruh nyatet ceramahnya Ustadz apa. Saya belum ceramah, catatan udah pada penuh. Saya bilang ini catatan apa? Kemudian berikutnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Amrillah itu ringan, tapi itu Islam. Kita kadang-kadang kondangan nggak merasa gitu, padahal yang diundang satu orang. Saya ngalamin waktu hajatan beneran, yang hajat Ustaz Zulki datang semua. Lah untung yang punya catering jamaah saya, ya itu bengkak sampai 250 juta. Capek, sampai capek saya bilang pesan 1000 tusuk ya. Dia udah ganti buat dagang tar malam dikeluarin lagi, buat dagang temennya keluarin lagi. Heran orang banyak banget yang datang gitu. Yang diundang 1, anaknya 7. Sate kan, bang 10 udah 70. Kita kan ngepasin mau undangan, itu sebetulnya Islam, cuman kadang-kadang kita nggak paham ya. Kayak bertamu, saking orang Betawi itu misalnya udah deket sama tetangganya, padahal ada adab-adab. Kita kalau bertamu nggak boleh ngintip. Kita kan kalau salam kadang-kadang sampai naik, Assalamualaikum, Ibin, malam lu nih. Ya orang di rumahnya mau malam dia mau ngapain ya? Bukan urusan dia, apalagi di waktu-waktu haram. Waktu haram bertamu, orang, saya pikir haram babi doang Pak Ustaz. Bertamu ada yang haram, ada waktu haram. Waktu Johor, waktu orang melepas pakaian, dia lagi istirahat, orang nyender. Tamu kadang-kadang nggak ada adab, langsung ke kamar. Lu telanjang aja lu dia. Padahal dalam hadis, ya, idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji. Kalau dia mau masuk ke rumah orang, salam 3 kali, minta izin gak dijawab, pulang. Ya, kalau ini sampai pintunya mau rubuh, melingkung. Tanya kiai kita di hadis Riyadhus Shalihin, kalau kita ngintip di lubang pintu, kalau kita dicolok sama yang punya rumah, ya, apalagi langsung nyambel ke dapur orang. Begitu orang bingung, oh ada lu, dia nih kebikinin sambal lo. Terima kasih sama gua. Padahal dia nggak paham. Ya, waktu haram menerima tamu. Ba'dal Isya juga orang waktunya tidur atau qoblal fajr sebelum subuh. Ya, itu waktu nggak boleh bertamu. Jam 3 kita ketok, Assalamualaikum, dibukain. Ya mata lu baru naik sebelah bu. Ada apa? Enggak, gue iseng aja. Nggak boleh. Tapi kalau berita penting mau jam berapa aja sampein. Jangan sampai naudzubillah ada kebakaran yang tidak pagi. Nggak boleh nemuin orang. Rumah orang angus.
Ya itu lain urusannya, ya. Jangan cuma jam 3 bangunin, dibuka. Ntar malam sinetron judulnya apa? Bu, halo. Makanya Nabi itu diutus sebagai tauhidul uswah, kata satu-satunya teladan. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi contoh teladan yang baik. Yang baik. Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, perkataan, perbuatan dan semua keadaan. Bu, Nabi ngomongnya bagus. Manggil istrinya dari masih baru nikah sampai udah berubah, tetap panggilan kesayangan. Kadang-kadang ada suami manggil istrinya baru nikah, badannya masih slim, beratnya 50 kilo, manggilnya ayam beb. Begitu naik 80 beb, berat mah 80 beb. Naik 90 berobot. Udah di atas 100 sudah beda. Coba kontainer minggir ya. Gak ada yang bersembarangan. Nabi ya Aish, wahai Aisyah, ya Humairah, panggilannya panggilan kesayangan. Kayak suami ibu gitu ya Bu. Ayam beb, come here. Coba ambilin nasi sama jengkol. Alhamdulillah, Nabi omongannya baik. Iya, manggil juga baik. Aqwalihi wa af'alihi, perbuatannya juga bagus. Nabi pulang nanya sama istrinya ada makanan apa enggak. Iya, kata istrinya enggak ada makanan hari ini, aku enggak masak. Kata Nabi, idan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Mirip ke suami ibu. Karena ibu hadir maulid, pulang belum siap makanan. Suaminya nanya ada makanan apa enggak, hari ini aku enggak masak. Suami ibu bilang, kalau gitu gua puasa. Puasa ngasih duit belanja. Kalau orang sono kadang-kadang sampai dibangkit-bangkit kok. Apa? Lu enggak masak? Habis duit 50.000 4 hari. Cuman ibu-ibu di sini ini pencinta Rasul semua. Anaknya bagus. Suaminya melotot, kita rendah, betul ya. Kalau istri yang nggak ngaji kan suaminya melotot, kalau perlu matanya dikeluarin mata. Tuh mata gua tuh. Gedean mana sama gua. Ibu-ibu di sini merendahkan. Walaupun misalnya tanahnya luasan binimu, nggak diungkit. Apel, mau tinggal di mana? 2 meter kali 1. Tanah punya gua. Orang sini, ya tenang suamiku, duit 50.000 mah jangan 4 hari, setahun cukup. Udah gua beliin kalender, tiap bulan tinggal lu cabut. Dan Nabi pulang ada makanan apa aja. Ini kayak ibu-ibu nih, apa aja dibungkus. Makanya tas kita nggak usah pakai yang 800 juta ya Bu ya. Kadang-kadang isinya risol. Apalagi kalau ngaji, sayang lontong. Ngaji libur 2 minggu, begitu dibuka lontong jamur. Halo. Suami ibu juga kayak Nabi. Nabi pulang, ada makanan apa aja, kalau suka dimakan. Nggak suka, udah ditinggalin. Nggak pakai komentar, nggak pakai dicela. Ya, suami ibu juga gitu kan. Mesen minta dibikinin sayur asem gaya Thailand. Sayur asem jirayut. Wah, ibu-ibu biasa bikin sayur asem Betawi. Lihat internet. Pertama, masukin garam. Habis itu kasih salam. Assalamualaikum. Ibu udah capek nih bikin. Suami kalau yang pencinta Rasul, walaupun rasanya jauh, gimana bang sayur asemnya? Sebenarnya di hati suaminya, masih aseman badannya. Tapi dia pencinta Rasul, nggak mau ngomong yang jelek. Ya,
Dia sebenarnya nggak tega mau ngomong antara enak apa nggak enak. Dia cukup ngasih jempol. Gimana bang suara asemnya? Kata bininya semangat. Kalau gitu saya bisa bikin lagi. Nggak usah. Cukup hari ini aja penderitaan gue. Oh nggak enak dong. Enggak. Kamu kan kesian kalau capek-capek. Jadi asam ke rambut-rambut kan. Udah, besok kita ke warteg aja lebih enak. Bu, halo. Jangan kita datang kondangan daging kita colak. Gue rasa bukan daging, sendal jepit. Gue lihat di masjid sendal jepit hilang 5. Ini kayaknya ini kepotong. Gue gigit gigi gue gitu. Itu daging udah dicacat tapi habis 3. Enggak, gue nggak apa-apa, gue telan-telan aja. Mau pulang masih nanya, ngomong tadi masih ada nggak? Kata lu nggak enak, gue juga buat kucing. Halo. Nabi ini sahahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggal. Nabi juga romantis sama istrinya. Aisyah tuh kan radhiyallahu anha pakolokan. Kadang-kadang Nabi datang ketok pintu sengaja ditahan. Iya. Supaya istri yang lain dengar bahwa hari ini gilirannya Aisyah. Ya, akhirnya kan dibuka, dicari, ngumpet di balik pintu, ditangkap, dipeluk sama Rasul. Ibu-ibu pulang maulid jajan. Pulang duluan, dikunci setengah. Suaminya nggak janjian, lalu dibuka. Pas handle pintu kena juga. Kan kita teriak, aduh. Terus suaminya bukannya meluk, lu ngapain? Kurang masih kecil yang tak umpet. Nabi Masya Allah romantis ya bu. Minum di bekas bibirnya Aisyah, makan di bekas gigitannya. Kita kan kadang-kadang ada juga suami ya, diunjuk, bekas lu ya. Hal itu giginya gitu kayak gigi bajing. Romantis. Nabi jangankan sama sahabatnya, sama orang yang benci. Nabi jalan diludahin. Waktu orang ini sakit, Nabi ngunjungin pertama kali, ngasih makanan. Masya Allah, akhlak mulia. Akhlaknya mulia. Quran aja puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki budi pekerti yang yang agung. Wah, pas lagi begini, yang motonya keren. Pas yang trek. Luar biasa. Kayaknya mahal semua bayarannya di sini. Bu, akhlaknya bagus, dibalas dengan kebaikan. Buruk, dibalas dengan kebaikan. Ibu-ibu di sini juga gitu. Kalau ada yang ngomongin kita, kadang-kadang kan orang nungguin ustazah, lihat ya ibu itu udah 7 kali maulid, jilbabnya nggak ganti-ganti, atau udah kayak kantong kresek. Kita udah diomongin, kita nggak usah balas. Kita balas dengan bunga. Kita lemparin sama pot-pot. Ngambek. Yang jelas Nabi perbuatan. Nabi kalau susah sholat, orang sekarang susah curhat di medsos. Akhirnya satu kelurahan tahu, sampai kelurahannya, oh ini ada masalah. Kalau bisa kita ada masalah, cukup kita orang yang terdekat lapor sama Allah. Ya bu, curhat di Facebook. Iya. Jangan masukin ke wilayah publik ya bu. Malahan kalau kita susah lapor sama Allah, insya Allah cepat jalan pulang. Kalau senang baru bilangin. Misalnya suaminya nih habis jual tanah bu 6 hektar, umumin siapa nih yang mau minjem duit. Gue sebel tuh lihat duit di rumah gue banyak banget. Ya ambil tuh 5 juta kayak 6 juta. Itu baru cakep. Ada orang kalau masalah satu kelurahan tahu, kalau lagi senang nggak ada yang tahu. Ya makan dulu nanti masuk ke dalam kulkas ngumpet. Padahal Nabi ngajarin ibu-ibu di sini kan biasa bu, kalau bikin makanan misalnya punya kacang hijau nih,
segenggam gini, beli air isi ulang 3 galon, kita masak. Bisa kebagian punya tetangga. Ini apaan Bu? Iya kacang hijau. Tapi nggak hijaunya doang, masih untung ada hijaunya. Bu, Nabi mau perang Badar, butuh kemenangan, sholat sampai mau jatuh dipegang Mas Sayyidina Abu Bakar. Ya makanya banyakin sholatnya, banyakin doanya, banyakin munajatnya. Insya Allah ya selamat kita dalam kehidupan ini. Saya aja kemarin tuh waktu umroh nganterin Lesti Bu ya, saya bilang Dek, kita cuma berlima doang nih, saya, istri saya, terus Bilar, anaknya. Cari 1 orang buat yang ngegendong. Itu memang kita paket 1 orangnya 110 juta. Jadi itu kemarin hampir 600, kita cuma berlima. Panggil 1 orang buat gendong, nggak usah bah, biarin dari aja gendong. Alhamdulillah, ya saya juga akhirnya gendong. Dia nggak tega. Oh habis tawaf kita hujan-hujanan, sa'i hujan-hujanan tuh kita ya. Tetap makan di restoran, saking enak kali ya makan. Enak sama repot gitu. Naik ke atas, abah tas ketinggalan. Ambil, nggak bisa ngomongnya. Akhirnya saya turun nyambi. Ada sama manajernya. Saya minta kata manajernya, nih tenang, ini di Mekah, jangan takut, jangan khawatir, nggak bakalan hilang. Saya naik ke kamarnya, saya ketok, dibuka, deh tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mungkin saking tenangnya besoknya dia WA lagi, abah handphone hilang. Saya nggak berani langsung ngomong tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu harganya. Karena handphone ada yang sampai lebih dari 25 juta. Bener, iPhone 14 Pro Max. Iya, lebih mahal dari handphone saya. Saya langsung wudhu, sholat. Istri saya nanya, kan udah duha. Iya, saya mau sholat hajat. Lapor sama Allah. Mau bikin apapun, mau butuh apapun, lapor. Sholat 2 rakaat, salah, langsung saya doa. Ya Allah, Pro Max. Langsung pada intinya, langsung saya jalan ke resepsionis, nggak ketemu, nggak ada yang nemuin. Karena biasanya kan luqotoh tuh barang temuan, apalagi di Mekah, itu tanah haram. Iya, itu kalau nemuin pasti diserahin, jangan takut. Iya, saya cari ke tukang bersih-bersih, ya, yang petugasnya nggak ada yang nemuin. Dari lantai 1 sampai lantai atas nggak ada yang nemuin. Udah didetek sama Bilal, abah ada di Hotel Hilton. Saya samperin, kita nih pindah ke toko korma. Nyamperin ke toko korma, pindah ke toko minyak. Saya bilang Bilal, kalau begini nggak benar. Setiap orang yang nenteng handphone kita liatin. iPhone bukan, mereknya sama semua gitu. Kita jajal miskol nggak bunyi, berarti bukan dia. Saya voice note, ya, bikin saya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Sunda. Bisa tahu orang babakan Ciburial yang nemuin, nggak dijawab. Nelpon nggak diangkat, 3 hari nelpon nggak diangkat. Akhirnya, bah, handphone gimana nasibnya, bah? Ya udah sini ngumpul. Sekarang gilirannya, kalau memang itu diminta sama Allah, kita ikhlasin. Sholat udah, doa udah, munajat udah, minta udah. Sekarang contohnya, abah dari hari pertama itu handphone hilang, abah udah ikhlas. Kedua, kamu kan handphone abah, lu ikhlas pantas ya. Ini kita nih yang kehilangan. Akhirnya tapi mereka setuju. Ya udah deh, Allah Maha Tahu. Apalagi cuma segitu doang. Oh ya, tanpa menyanyikanku lepas dengan ikhlas. Dede bilang ikhlas bah. Begitu mereka bilang ikhlas, bilang Isa nelpon.
Apa diangkat? Wah, diangkat tuh ente malah nangis. Susah ngomongnya. Oh, orang India yang ngomong. Saya mah dia udah diangkat aja girang. Beda teman. Nah, fi punduk Zam-Zam. Oh, baik. Anak atik. Saya datang. Di dor tani 10 di lantai 12. Di lantai 12. Ya Allah, benar. Ini punya dia. Saya kasih dia duit 200 real. Senang, kasih 200 real.